Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1064 menjadi chapter yang sangat gila. Ya, pertarungan antara bajak laut hati melawan bajak laut Kurohige benar-benar tidak bisa dihindarkan. Jelas Kurohige yang tidak mau membuang kesempatannya lagi untuk mendapatkan apa yang dia incar saat ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya Kurohige telah gagal mendapatkan kekuatan buah iblis Mero Meronomi dari tangan buah Hancock. Tidak hanya sampai di situ saja, manga One Piece chapter 1064 menghadirkan beberapa kejutan lainnya, yaitu akhirnya kita mendapatkan informasi yang sangat menarik dari petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Lalu apakah nantinya Jawari Bani berhasil menemui Dr. Vegapunk di chapter kali ini? Dan bagaimana keseruan kelanjutan pertarungan antara Trafalgar Law versus Marshal D-Teeth? Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1064 kali ini mendapatkan judul Egghead Fase Lab. Nah, dilihat dari judul chapternya saja, sudah dapat dipastikan ya, jika ini akan merujuk pada laboratorium yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan cover story yang mengisahkan keluarga Jirma Double Six yang sudah memasuki volume ke-22, di mana kali ini Aoki Zikuzan benar-benar diperlihatkan pada cover story ini. Nah, dia sedang bersama dengan Van Augur yang telah berhasil menculik Carlot Pudding. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara bajak laut hati versus bajak laut Kurohige. Sebelumnya, Kurohige yang sedang menunggangi kuda Stronger bersama dengan Dokyu langsung menuju tepat ke arah Law. Law yang menyadari jika Kurohige tak main-main dengan pertarungan ini, kemudian memerintahkan krunya untuk segera mempersiapkan diri dalam pertarungan. Di sini, Law memerintahkan Sachi dan Penguin untuk pergi ke arah pantai. Dan Law langsung menyerang Kurohige, Dokyu, dan Stronger yang masih berada di udara. Law menggunakan teknik amputate, di mana serangan ini langsung mengenai kuda Stronger dan terbelah menjadi dua. Lantas hal ini pun membuat Kurohige dan Dokyu terjatuh. Di saat yang bersamaan, Dokyu kemudian melemparkan bom apelnya ke arah bajak laut hati. Namun hal itu pun langsung dihentikan oleh Sachi yang muncul dari dalam laut. Sachi seperti menembakkan sebuah gelembung air laut tepat ke arah bom apel milik Dokyu, dan apel itu pun meledak di udara. Kemudian para bajak laut hati pun muncul dari dasar laut dan mulai menargetkan kapal milik Kurohige untuk ditenggelamkan. Setelah itu panel pun memperlihatkan Bebo yang berteriak kepada Jinbert untuk melindungi kaptennya karena Law sedang diawasi oleh seseorang sniper, yaitu Van Augur. Jelas hal ini pun membuat Van Augur tidak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, Law pun kemudian bersiap-siap untuk melancarkan serangan kepada Kurohige yang masih terlihat terjatuh dari udara. Ya, tanpa basa-basi, Law langsung memperlihatkan teknik awak keningnya, di mana serangan ini pun langsung tepat menembus tubuh Kurohige. Tak hanya sampai di situ saja, Law pun kemudian memberikan serangan tambahan, yaitu Shockwave yang dialirkan melalui pedangnya. Kemudian kita pun diperlihatkan sebuah panel penuh yang memperlihatkan efek dari serangan Law ini, di mana Kurohige terlihat begitu kesakitan, mengeluarkan muntahan darah, dan mulai terjatuh tidak berdaya. Nah, melihat kaptennya terjatuh, Van Augur kemudian langsung menteleport dirinya ke atas tubuh Kurohige. Van Augur kemudian mengatakan, apakah sebaiknya kita tarik mundur? Kurohige kemudian menjawab, bodoh, pilihan kita cuma maju. Mendengar jawaban dari Kurohige, kemudian Van Augur pun langsung menteleport Kurohige ke daratan tepat di depan Law. Law yang melihat Kurohige sudah bersimbah darah, kemudian mengatakan dengan sangat percaya diri, jadi semua kelemahannya adalah laut kan? Kurohige pun menjawab, ini bisa dibilang keuntungan daripada kelemahan jika semuanya adalah pengguna kekuatan buah iblis. Yap, tentunya ini akan sangat menarik. Jelas Law yang memiliki kecerdasan dan ahli dalam strategi pertarungan pastinya sudah memiliki sebuah rencana yang mungkin bisa menjadi sebuah peluang kemenangan bagi bajak lautnya.
Sementara itu, kapal selam milik bajak laut Hati mulai melakukan sebuah serangan bersama dengan beberapa krunya. Mereka mulai menyerang kapal bajak laut milik Kurohige yang terlihat di permukaan. Serangan dari mereka pun menyebabkan sebuah ledakan yang cukup besar di kapal Kurohige. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan situasi di dalam kapal milik bajak laut Kurohige. Ya, salah satu anak buah Kurohige mengatakan, meskipun kita sedang diserang dan kapal kita sedang berguncang, tapi ini akan segera berakhir karena para komandan kita sangatlah kuat. Lalu panel pun kemudian memperlihatkan Carlot Puding yang terlihat sedang babak belur. Di sini Puding mengatakan kepada anak buah Kurohige tersebut bahwa jika Big Mom masih hidup, dia tidak akan mendengar kata-kata seperti itu. Anak buah Kurohige pun kemudian mengatakan bahwa lawan kita sekarang adalah salah satu bajak laut yang bertanggung jawab atas kematian Big Mom. Jika kau terus percaya pada legenda seperti itu, bagaimana bisa era baru saat ini akan maju? Setelah itu, kita pun diperlihatkan kembali pertarungan Law versus Kurohige, di mana kali ini Law terlihat memanjangkan pedangnya yang sudah dilapisi oleh krom dan langsung mengarahkannya kepada Kurohige. Namun, Kurohige sudah mempersiapkan diri untuk menahan serangan Law tersebut. Ya, Kurohige menahan serangan tersebut dengan kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi menggunakan tangan kanannya. Kemudian, Kurohige pun langsung mengeluarkan kemampuan buah iblis Yami Yami no Mi menggunakan tangan kirinya dan bersiap untuk menyerang balik Law dengan teknik Blackwater. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke markas besar Angkatan Laut. Di sini diperlihatkan sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu yang sedang dihubungi oleh seseorang melalui Denden Mushi. Nah, seseorang tersebut melaporkan jika telah terjadi pertarungan antara bajak laut Hati dan bajak laut Kurohige yang sedang berlangsung di Champion Island. Belum diketahui pasti sih keputusan apa yang akan diambil oleh pihak Angkatan Laut. Namun yang jelas, laporan tersebut membuat Sakazuki Akainu mengatakan bahwa ini benar-benar membuatku frustasi. Setelah itu scene pun berganti dan membawa kita ke Pulau Egghead. Nah, Bunny yang terlihat masih kesal karena Luffy dan yang lainnya ingin menyerang robot Kuma, kemudian mengubah Jinbe menjadi anak kecil, sedangkan Luffy dan Chopper menjadi tua. Luffy pun kemudian mengatakan kepada Bunny, bisakah kau mengubah ke umur yang lebih baik? Aku mengerti perasaanmu, tapi dia bukanlah manusia. Jika kita tidak melawannya, kita bisa mati. Jinbe pun kemudian mengatakan, menurutnya Kuma yang dia kenal adalah mantan raja yang jahat dari kerajaan Sorbet. Dia berhasil kabur dan menjadi bajak laut. Dia juga dikenal sebagai anggota Revolutionary Army dan berakhir menjadi tahanan dari pihak Angkatan Laut dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Vegapunk yang tertarik dengan Kuma telah mengubahnya menjadi proyek dari pihak pemerintah dunia. Kemudian dia pun dibebaskan dengan menjadi seorang bajak laut Shichibukai. Setelah itu, Luffy, Jinbe, dan Chopper diperlihatkan kembali sudah menjadi normal. Namun tetap saja Bunny tidak terima. Bunny kemudian mengatakan bahwa ayahnya adalah keturunan dari ras spesial dan itu bukan menjadi alasan untuk menjadikan Kuma sebagai sebuah bahan eksperimen dan juga bukan menjadi suatu alasan untuk membunuhnya. Scene pun kemudian berganti dan kita pun diperlihatkan kelompok dari Zoro yang sedang dibawa oleh Lilith menuju ke sebuah tempat. Mereka pun mulai turun, namun Zoro dan Brook lebih memilih menjaga kapal Tosen Sunny karena mereka tidak percaya dengan Lilith. Nah, sisanya kemudian memasuki sebuah gedung yang disebut sebagai kota masa depan. Mereka pun kemudian menginjakan kakinya dan alangkah terkejutnya bahwa permukaan lantai tersebut seperti permukaan awan yang ada di Skype. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di depan fase laboratorium milik Dr. Vegapunk. Namun mereka diberitahu oleh Lilith bahwa sebelum memasuki lab tersebut, mereka harus mengubah penampilannya. Di sini kita diperlihatkan beberapa penampilan baru dari kelompok Nami, kecuali Sanji yang memilih untuk menggunakan pakaian Hawaii, sama seperti halnya Jinbe. Lalu chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sesuatu hal yang sangat mengejutkan, di mana Vegapunk Saka yang terlihat berbicara dengan seseorang. Vegapunk Saka mengatakan bahwa aku akan segera mati. Kemudian seseorang tersebut pun menjawab, berhenti bercanda, ini tidak lucu sama sekali. Vegapunk Saka kemudian mengatakan, maka dari itu aku ingin kau mendengar hal ini, Dragon. Nah, ada kemungkinan besar bahwa pesan inilah yang akan membawa sebuah pergerakan besar-besaran dari Revolutionary Army nantinya.
Oke, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1064. Jadi bagaimana menurut Nakama semua tentang chapter kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.